Penyanyi tunanetra asal Indonesia Putri Aryani mendadak Fitri menyanyikan lagu ciptaannya sendiri berjudul Loneliness di awal penampilannya. Arman Maulana bahkan mengunggah penampilan Putri di Instagramnya. Suami Dewi Gita itu mengaku menangis melihat penampilan Putri yang begitu memukau. Begitupun Rosa. Ya terus terang aja saya sih nangis berapa kali sih. Nangis berapa kali gitu pada saat dia nyanyi, terus pada saat dapat pas Simon minta kedua kali nyanyi, terus pas dia dapat golden buzzer gitu, ya saya sendiri berlinang air mata sih karena memang ya seharusnya dia emang talentnya udah kalau menurut saya terlalu bagus untuk disia-siakan untuk dari Indonesia ya. Saya seneng banget, bangga banget. Nangis sih liatnya, kayak terharu banget. Sehebat itu gitu, ngelihat dia berhasil dapetin hatinya Simon Cowell, bukan cuman sekedar golden buzzer, dia dapat hatinya Simon Cowell. Menurut aku itu jauh lebih gak ternilai harganya. Jadi mudah-mudahan sukses buat Putri dan semoga menang di AGT karena itu bakalan jadi sejarah buat Indonesia. Kemarin mediasi antara Virgon dan Inara Rusli berujung gagal. Keduanya mengaku tetap akan melanjutkan prosesi sidang selanjutnya. Meskipun menegaskan tidak akan kembali rujuk, namun ada satu momen yang disorot netizen. Ya, Inara dinilai memiliki adab yang baik, lantaran tertangkap kamera cium tangan Virgon sebelum meninggalkan ruang mediasi. Padahal saat Virgon datang justru membawa sejumlah pengawalan dari pihak kepolisian yang dinilai berlebihan alias lebay oleh netizen. Alhamdulillah tadi lancar, intinya minggu depan sih akan sidang, nggak akan lanjut sidang. Paling mau ucapin terima kasih ya untuk teman-teman wartawan semua atas perhatiannya, dan cuman saya nggak mau banyak statement apa-apa karena omongan doanya aja supaya lancar. Ferdi, tangan Ferdi. Nanti secara hukum segala macam nanti diserahin ke semuanya ke pihak tim pengacara. Saya nggak mau statement banyak-banyak karena kepentingannya untuk masa depan anak-anak saya. Saya nggak mau apapun ada yang keluar dari mulut saya tentang hal yang negatif tentang mata istri saya, itu aja sih. Untuk protokol dari kepolisian itu bukan dari kita sebenarnya. Itu mungkin dari kewenangan dari pengadilan agama sendiri yang melihat situasi dan kondisi yang sebelumnya. Apalagi ini kan kedua pihak hadir, pasti kan banyak atensi dari teman-teman media. Jadi itu bukan dari kita ataupun mungkin bukan dari Virgon sendiri juga, tapi itu memang dari pengadilan untuk meminta kepolisian untuk melakukan pengamanan. Nggak ada, itu salah besar, Tadi Bang Adri sama Bang Sandy datang sendiri-sendiri, Bang Sandy sama Virgon. Jadi sepenglihatan saya itu malah lebih dulu mereka dibandingkan kita gitu. Kita nggak tahu. Yang jelas kita datang itu mereka lebih dulu malah menurut hemat saya. Inara mengaku kecewa atas pernyataan yang Virgon sampaikan karena Virgon membantah bukti-bukti yang Inara miliki. Inara pun akan kembali mengajukan bukti tersebut dalam agenda pembuktian di hadapan majelis hakim. Ya, kalau itu proses hukum sudah berjalan, kita lihat aja nanti seperti apa. Ada beberapa hal yang Inara, klien kami sih kecewa juga sih terhadap statement-statement dari Virgon sendiri dalam mediasi tadi. Gitu. Apa maksudnya? Ya itu kan udah masuk ke mediasi lah, maksudnya hal-hal yang memang seharusnya diakui dalam personal komunikasi melalui chat atau bukti yang ada, tapi dia mengelak juga gitu. Hal-hal yang masuk nanti substansi perkara kita nanti kita buktikan gitu. Selain itu mengenai hak asuh anak, keduanya pun berjalan alot. Inara bersikukuh dengan nafkah mut'ah sebesar 10 miliar rupiah. Dari klien saya tetap untuk berkeinginan untuk mengasuh anak-anak. Iya. Ada di dia. Dan sikap ya, kamu sendiri namanya permintaan mah boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ya aku akan tetap mempertahankan hak asuh anak juga. Karena kan nggak bisa hak asuh anak diasuh bersama tuh nggak bisa. Itu kan cuma bisa ditempuh kalau misalnya rujuk. Karena anak-anak juga belum mumayyiz kan, masih di bawah 12 tahun dan selama ini pengajaran mereka semua benar-benar di bawah aku, jadi ya aku berhak untuk mengklaim hak
evakuasi mereka. Dan disinggung mengenai serangan dari pihak Virgon, Feby Carol, kakak ipar Inara, yang menyindir seolah Inara tak tahu diri dan banyak gaya. Benarkah Inara kian tersudutkan? Oh, saya nggak ada urusan sama di luar dari kami berdua. Rabu sore kemarin, Baim Wong akhirnya terbang ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Yang paling haji itu orang-orang beriman, orang kaya juga belum tentu haji katanya, karena lebih ke dipanggilnya aja. Ya, panggilan haji terkesan mendadak. Baim mengaku baru tahu bakal berangkat ke Tanah Suci 2 minggu sebelumnya. Wajar Baim yang bakal pisah dengan keluarga selama 25 hari ke depan, perasaannya campur aduk antara bahagia dan sedih. Terlebih dalam sepekan terakhir ini, kedua anaknya tak mau jauh, seolah tak mau ditinggal pergi haji. Bahkan Keanu merengek mau ikut pergi ke Tanah Suci bersama papahnya Baim Wong. Papa mau haji, tahu haji apa? Tahu. Nanti jangan nangis ya. Papa itu nanti pergi bentar, ibadah haji itu sholat tapi di Mekah. Kakak mau ikut ke haji. Apa kakak mau haji juga? Iya, masih kecil-kecil, belum bisa dibawa, harus dijagain juga sama ibunya. Tapi katanya Keanu mau ikut Mas Baim, bener kan? Iya, dia itu nggak bisa tinggalin. Sampai sekarang dia udah 2 hari ini kayaknya feeling sih ya. Meski sempat dihantui rasa galau melihat bagaimana sikap kedua anaknya yang enggan ditinggal pergi, Baim Wong akhirnya memutuskan berangkat dan menitipkan kedua anaknya kepada istrinya Paula. Lantas benarkah sebelum menunaikan ibadah haji, Baim sudah menyiapkan doa-doa khusus selama di Tanah Suci? Doanya didetailin, ditulis aja. Karena biasanya yang keluar doa itu doanya sama-sama terus ya. Kayak sholat, habis sholat, udah hafalan. Lebih baik kalau dia bilang doanya ditulis, nanti pas di Padang Arafah atau di mana dibacain. Doanya harus detail. Akhirnya udah, saya mau tulisin semuanya nanti untuk doa apapun itu, tinggal kita baca aja.